Pak, ya Pak, kira-kira ada komentarnya nggak Pak? Yang pencairan uang JHT, jaminan hari tua, itu kan dikenakan pajak kabarnya Pak. Mungkin ada komentar Pak soal itu? Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak juga. Oh, sejauh ini belum ada koordinasi juga berarti ya Pak? Hati-hati ya Mas Mbak, izin. Hati-hati. HP-nya hati-hati. Oke, makasih Pak. Ada hari Davidson dong. Kalau ada hari Davidson saya mau tebus Pak. Saya nggak punya motor, tapi nggak boleh beli sama istri, cuma cinta-cinta aja itu Pak. Bagi negara, keadilan tidak berhenti pada putusan. Keadilan harus hadir dalam pemulihan hak negara, hak korban, dan hak rakyat. Pemulihan aset adalah penegakan hukum yang utuh. Negara tidak hanya tindak, tapi juga memulihkan. Acara ini menunjukkan bahwa negara bekerja dan tidak membiarkan hak rakyat hilang. Sikap Kementerian Keuangan jelas. Setiap rupiah yang kembali harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Termasuk tadi Pak Jaksa Agung, sebagian harus dikembalikan untuk pemeliharaan aset. Bu Puspa, pantasnya berapa persen dibalik? Ada aturannya. Oh selama ini nggak ada, kata Pak Jaksa Agung nggak pernah ada uangnya. Sembunyikan Puspa Pak Jaksa Agung. Nanti kita pastikan balik ke kejaksaan untuk pemeliharaan aset sesuai dengan aturan yang ada. %10 cukup? Lebih lagi? 20? Lebih lagi? Wah, kebanyakan lah. Nanti kita bicara Pak. Yang penting harus ada dan harus cukup untuk memelihara aset. Uang dan aset negara harus dicatat, dikelola, serta dipertanggungjawabkan dengan benar. Ketika aset dipulihkan dan dikelola dengan baik, keuangan negara semakin kuat dan pelayanan rakyat membaik. Tadi saya dengar ada 3 yang ada yang ngelasin ya Pak ya? Itu kalau gitu uangnya dikuasain kita ya Pak ya? Kan dia taruh ya? Berapa? 10% ya? Barangnya apa Pak? Ada hari Davidson dong. Kalau ada hari Davidson saya mau tebus Pak. Saya nggak punya motor, tapi nggak boleh beli sama istri, cuma cinta-cinta aja itu Pak. Yang saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, uangnya masih bisa diperoleh juga ya. Jadi saya pikir prestasi yang luar biasa, karena udah puluhan tahun kan dikejar terus. Dikejar terus pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya. Waktu boleh berjalan, tapi hak negara tidak boleh hilang. Selama institusi negara bekerja bersama, aset yang hilang tetap dapat ditelusuri, diamankan, dan dipulihkan. Ibu Puspa, BPA ini bulan Mei aja. Tahun sekali, 3 tahun, panjang tahun. Panjang tahun ya. Dan kali saya dikasih tahu juga ya, saya mau ikutan. Siap Pak. Saya pernah beli lelang Pak, dapat tanah lumayan lah. Kan nih, boleh kan pejabat, boleh kan Pak? Boleh. Karena yang dapat yang murah juga. Nggak murah-murah aman kayaknya ya, harganya naik kan ya. Kalau saya lihat itu harganya awalnya pembukanya murah, tapi akhirnya tinggi juga. Tapi saya pengen tahu, ya. Siap Pak. Kami informasikan. Sama pejabat lain juga suruh beli kalau ada. Kalau mungkin mereka nggak berani beli ya Pak ya. Udah pada kaya kali ya. Teman saya aja belinya pas-pasan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Jaksa dan Pemerintah Indonesia, khususnya Badan Pemeliharaan Aset atas kerja dalam penyusunan, penanganan, dan pemulihan aset. DJKN juga yang mendukung pelayanan aset yang baik,
akuntabel, dan memberikan hasil optimal. Juga apresiasi saya kepada perbankan, BUMN, dan seluruh mitra. Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus mendukung sinergi BPA, Kejaksaan Agung, dan seluruh mitra dalam penyelamatan keuangan negara. Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat. Aset yang kembali adalah kemenangan negara dan rakyat. Semoga kerjasama ini memperkuat keuangan negara, menegakkan keadilan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat serta masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat memberikan persetujuan terhadap pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebagai berikut. Yang pertama, pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar 49 triliun 801 miliar 124 juta 984.000 rupiah. Jika dipilih menurut rincian per fungsi adalah sebagai berikut. Fungsi pelayanan umum 45 triliun 519 miliar 962 juta 468.000 rupiah. Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh tinggi mencapai 5,61% dengan inflasi terkendali, neraca perdagangan yang mengalami surplus hingga 72 bulan, dan cadangan devisa yang memadai untuk sekitar 6 bulan impor. Sementara itu, pertumbuhan kredit dan uang beredar tercatat double digit, didorong oleh kuatnya kredit investasi dan likuiditas perekonomian. Aktivitas manufaktur juga menunjukkan kinerja yang ekspansif. Kinerja ekonomi Indonesia juga pada posisi yang lebih baik dalam perspektif global. Jika dibandingkan dengan negara G20 dan beberapa negara lainnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di level yang relatif lebih tinggi. Demikian pula dengan kinerja fiskal Indonesia. Sampai akhir Mei 2026, pendapatan negara telah tercapai sebesar 1.185 triliun rupiah dengan defisit yang terkendali. Hal ini menunjukkan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal Indonesia tetap terjaga. Namun demikian, risiko akibat ketidakpastian global tetap diwaspadai dan dicermati. Di tengah gejolak global yang masih sangat dinamis, Kementerian Keuangan berperan strategis dalam memitigasi ketidakpastian dengan mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber dan agent of development dengan tetap menjaga fiscal sustainability. Hal ini ditempuh melalui berbagai kebijakan untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas, dan memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Kementerian Keuangan terus menjaga kinerja fiskal untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi melalui berbagai langkah strategis dalam rangka pencapaian optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan inovatif. Sampai akhir Mei 2026, pendapatan negara telah tercapai sebesar 1.185 triliun rupiah dari target 3.153,6 triliun rupiah, naik 19,1% dari tahun lalu. Ini dicapai antara lain melalui reformasi sistem pajak dan bea cukai, serta penindakan tegas penunggak pajak dan penyelundupan. Belanja negara telah terrealisasi sebesar 1.365,4 triliun rupiah dari target 3.842,7 triliun rupiah, naik 34,4% dari tahun lalu.
yang dicapai melalui percepatan belanja, peningkatan pengawasan dan efisiensi belanja, serta mendukung program kerja prioritas nasional, serta diarahkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat melalui program pro-growth dan pro-welfare dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, pembiayaan telah direalisasikan sebesar 379,4 triliun rupiah dari target sebesar 689,1 triliun rupiah dengan melakukan pengendalian defisit dan utang dalam batas aman dan manageable serta memanfaatkan SAL sebagai fiscal buffer untuk antisipasi ketidakpastian dan mendorong pertumbuhan. Pembiayaan dalam negeri menjadi prioritas dalam 3 tahun terakhir ini. Selain itu, tata kelola juga dijaga yang ditandai dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK sebanyak 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan BUN, serta 15 kali berturut-turut untuk laporan keuangan bagian anggaran 015. Kinerja organisasi Kementerian Keuangan mencapai 110,3, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 108,4, dan indeks kepuasan pengguna layanan Kemenkeu juga meningkat dari tahun 2024 sebesar 4,46 menjadi 4,7 skala 5 pada tahun 2025.